Muhammad Rifki. Hadir, Bu. Oke, baik. Agustan. Hadir, Bu. Gina. Dan anakku, sekarang ibu mau cek kerapian kalian. Nah, sekarang ada yang bajunya tidak masuk, silakan dimasukkan. Nah, sekarang semuanya periksa perlengkapannya masing-masing. Bajunya harus rapi supaya kita siap belajar, ya. Untuk menambah semangat kita pada hari ini sebelum kita masuk belajar, coba kita bernyanyi terlebih dahulu, ya. Kalau berbuat salah bilang maaf, maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong, tolong. Kalau dapat hadiah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan makna senang menolong orang lain dengan baik. Nah, ada 3 kriteria pencapaian yang akan kita laksanakan hari ini, yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan arti senang menolong orang lain dengan baik. Yang kedua, menganalisis pentingnya saling menolong dengan baik. Dan yang ketiga, coba ada yang bisa bacakan? Yang ketiga? Oke, silakan. Dina, silakan. Menyebutkan contoh penerapan senang menolong orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kita menolong seseorang sebelumnya? Saya. Oke, jadi berarti semuanya sudah pernah menolong, ya? Nah, sekarang ibu mau bertanya lagi. Bagaimana sikap kalian ketika ada teman yang membutuhkan pertolongan? Ada yang bisa jawab? Oke, Isa, silakan. Membantu teman yang lagi kesusahan. Oke, betul. Yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya tentang apa? Salam. Ya, mengucapkan salam. Nah, hari ini kaitannya dengan pelajaran kita minggu lalu dengan hari ini itu masih dengan perilaku anak soleh. Anak soleh itu kan ada beberapa perilakunya, ya. Yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang mengucapkan salam. Dan hari ini kita lanjut dengan senang menolong orang lain. Nah, baik anak-anak ibu, nanti pada pembelajaran nantinya kita akan melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, anak-anakku nanti akan menonton video yang ibu akan tayangkan. Selanjutnya yang kedua, kita akan melakukan diskusi. Nah, setelah dari diskusi itu kita akan membuat kotak konsep. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran pada hari ini, ibu akan kasih ice breaking untuk kalian. Mau? Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Satu, silakan ditonton video. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Aku anak soleh, senang menolong orang lain. Anak-anak, sebelumnya kita telah belajar tentang pentingnya salam. Menyebarkan salam menjadikan kita saling menyayangi. Apalagi perilaku yang dapat menjadikan kita saling menyayangi. Nah, anak-anakku bisa perhatikan gambar yang ada di samping, ya. Di sini ada 4 gambar. Yang pertama ada anak yang menolong teman yang sedang terjatuh. Yang kedua ada yang menolong korban bencana banjir. Dan yang ketiga ada anak yang bekerja sama saat ulangan. Dan yang keempat ada yang berdiskusi tapi merasa pendapatnya paling benar. Kira-kira dari keempat gambar ini yang mana ya tergolong menolong orang lain? Nah, sekarang apa sih tolong menolong itu? Secara bahasa, tolong menolong ini terdiri dari 2 kata dasar, yaitu tolong dan menolong. Tolong berarti memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, sedangkan menolong berarti melakukan tindakan untuk dapat meringankan beban orang lain. Lalu menurutmu bagaimana seharusnya sikap kita jika ada teman atau orang lain yang membutuhkan pertolongan? Mengapa kita perlu saling menolong?
Untuk menjawab pertanyaan itu, silakan baca kisah berikut ya. Anak-anak, kita senang jika memiliki sahabat. Kita hidup bertetangga, kita juga berada di tengah masyarakat. Seyogyanya kita hidup saling menolong. Rasulullah SAW memberikan teladan dan contoh. Beliau selalu membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Beliau juga menjenguk anak tetangga yang sakit, padahal tetangganya itu berbeda agama dan sangat membenci Nabi. Nah, selain itu, Allah juga memerintahkan kita untuk saling menolong. Kan ini ada 3 ya. Yang pertama, apa itu senang menolong orang lain? Dan yang kedua, mengapa kita perlu saling menolong orang lain? Dan yang ketiga, kalian akan memberikan contoh perilaku tolong menolong orang lain dalam kebaikan dan tolong menolong dalam keburukan sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi nanti 3 pertanyaan ini kita akan diskusikan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan buat peta konsepnya dan presentasikan ke depan. Untuk selanjutnya Ibu akan bagi 3 kelompok ya. Dari 3 kelompok nanti itu Ibu akan bagi secara acak. Nanti kita akan menghitung 1, 2, 3. Setelah itu kembali lagi ke 1 sampai dan seterusnya sampai habis yang menghitung. Ya, kita mulai dari Aisyah. 1, 2, 3, 1, 2. Sekarang yang dapat nomor 1 silakan kumpul di sini. Yang dapat nomor 2 di sini dan yang dapat nomor 3 ada di sini. Ayo sekarang silakan. Kami persilakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Ya, perkenalkan dulu nama Kak. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rafli. Ya, selanjutnya perkenalkan nama saya Muhammad Esa. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. Perkenalkan, nama saya Rukiana. Perkenalkan, nama saya Samsul. Suara bahasa istilah tolong menolong terdiri dari 2 kata. Dasar yaitu Itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Beri aplaus untuk teman-temannya. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan dari hasil presentasi temannya? Ada yang ingin bertanya? Oke, ayo silakan. Coba sebutkan perilaku tolong menolong dalam keburukan. Coba sebutkan perilaku tolong menolong dalam keburukan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Kenalkan dulu namanya. Perkenalkan, saya Samsul. Perkenalkan, nama saya Rifki. Perkenalkan, nama saya Adem. Perkenalkan, nama saya Yosi. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Oke, jelaskan. Mengapa perlu tolong menolong? Rasulullah SAW bersalam memberikan teladan dan contoh. Beliau selalu membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Beliau juga menjenguk anak tetangganya yang sakit. Padahal tetangganya itu berbeda agama dan sangat memberi Baik, untuk kelompok 3, kita sudah melaksanakan kegiatan kota konsep kita ya. Tadi Masya Allah luar biasa antusias kalian. Nah sekarang sebagai pengalaman belajar kita, Ibu ingin kalian menuliskan beberapa refleksi kegiatan kita pada hari ini. Untuk kita menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa inti pokok yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa? Ya silakan. Iya. Silakan. perilaku tolong menolong dalam kebaikan adalah menolong teman
nanti soal ini kalian akan jawab ya. Baik, silakan dijawab ya. Ya, di sini langsung aja silang. Soal pilihan ganda. Ya, silang. Silakan baca dan silakan jawab. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Asyik tidak? Nah, kalau menyenangkan dan asyik, ibu mau minta tolong lagi kepada kalian menuliskan satu hal baru tentang yang kalian pelajari terkait materi kita senang menolong orang lain. Di rumah, tugas di rumah yaitu kalian menuliskan satu contoh perilaku tolong menolong sesuai dengan pengalaman kalian dan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham? Ya, jadi ini tugas di rumah ya. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, coba kita sama-sama berdoa ya. Sama-sama berdoa, perbaiki duduk-duduknya semua. Nah, ketua kelas silakan ke depan pimpin doanya bersama-sama. Teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu. Ibu, perhatian. Iya. Perhatian. Iya. Tepuk semangat. Oke, jadi sebelum kita tutup, anak-anakku, berkaitan dengan hari ini yaitu tentang senang menolong orang lain. Jadi senang menolong orang lain itu adalah perilaku yang sangat terpuji dan diperintahkan oleh Allah. Terima kasih atas waktunya untuk anak-anakku. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi